Istri masa muda dengan istri muda, itu beda jauh. Hebat bukan Alkitab ini, saudara? Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Pengantin lagi, di antara semua janji, satu tadi bilang, tidak ada kata cerai. Ingat ya, tidak ada kata cerai. Apapun yang terjadi. Hari Jumat kemarin, saudara, saya ketemu satu pasang yang menikah 67 tahun. Aduh, mesra sekali. 67 tahun menikah. Hebat. Selama saya hidup, baru sekali saya menghadiri pernikahan 80 tahun, saudara. Itu akhir Oktober 2006 yang lalu. Pengantin laki sudah umur 113 tahun. 100. Ya, pengantin perempuan umur 97. Jadi oma menikah waktu di umur 17 tahun. Masih bisa guyon. Mereka di kursi roda. Tapi masih bisa bergurau. Yang merayakan cucu dan cicitnya. Karena anak menantu sudah meninggal semua. Hebat sekali. Nah, kira-kira sampai berapa tahun pernikahan kalian? Maka itu janji nikah itu penting karena Tuhan hadir. Nah, begini sejarah gereja. Buku tamu itu pun milik gereja. Tidak ada pernikahan dimanapun ada perintah buku tamu. Kenapa buku tamu itu ada di gereja? Karena ayat itu tadi. Jadi begini sejarahnya. Waktu kita mendengar mereka dua berjanji, maka kita harus jelas ngomongnya. Aki tadi ngomongmu terlalu pelan, nanti harus terlalu pelan, harus tegas nanti ngomongnya itu. Ya, ketika mereka sudah berjanji, kita mendengar. Waktu kita keluar dari tempat memberkatan, saudara, maka kita baru boleh tanda tangan. Buku tamu dalam sejarah gereja itu disimpan oleh pengantin. Jauh lebih berharga daripada buku saham, buku tabungan bank. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Dengarin ya. Maka itu yang nanti harus tanda tangan keluar dari sini. Buku tamu siap. Setelah sekian lama kita yang hadir pada suatu pernikahan, misalnya ya, ini bukan mereka, misalnya. Tiba-tiba setelah berapa tahun kita dengar, mereka itu lagi ngalami sesuatu, apalagi dengar mau cerai. Maka kita yang diundang hari itu berhak datang ke rumah mereka. Kita tanya, lalu minta, mana buku tamu perkawinanmu? Buka halaman di mana kita tanda tangan, tunjuk di depan mata mereka. Ini tanda tanganku waktu kamu kawin dulu. Bahwa aku masih ingat, kamu berjanji gak akan menceraikan, gak akan segala macam. Kenapa sekarang jadi macam-macam? Saudara, satu hari kami ada di Belanda, kami diundang menghadiri pernikahan teman. 25 tahun. Begitu kami suami istri masuk ke tempat acara, ditanya, apakah Anda hadir waktu mereka menikah dulu? Oh enggak, kami belum kenal. Oh ya sudah, kalau tidak berarti ngisi yang ini. Terus istri saya tanya, kenapa buku yang ini? Oh, ini buku tamu waktu mereka menikah dulu. Kalau ada teman-teman yang dulu diundang hadir, sekarang bisa hadir, harus tanda tangan di halaman yang sama. Setelah saya belajar sejarah itu tentang Eropa, ternyata saya dibawa dan melihat ternyata betul. Simpan buku tamu itu. Cuma sayang, saudara, sampai Indonesia itu jadi buku nomor kado. Lain ceritanya sudah. Itu buku sakral. Tanda tangan semua nanti ya. Ayo semua tanda tangan. Termasuk anak-anak kami dari Papua, tanda tangan kami mendengar saksi ini. Ada yang tanda tangan itu. Oke? Nah, begini lagi. Setelah bilang gak cerai, janji ya. Yang kedua, ucapkan kata itu. Kalau aku selingkuh, aku mati. Harus ucapkan. Gak berani ngomong itu, gak jadi kawin hari ini. Serius. Saudara, kita para suami harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Godaan luar biasa. Kenapa Steven? Kamu dulu gak ngomong begitu? Kalau enggak, ulangi lagi pernikahanmu ya. Enggak ngomong begitu. Karena banyak laki-laki kurang ajar. Betul enggak? Seenaknya saja ucapkan janji itu. Setia. Oke? Sekarang lanjut. Kita buka Efesus pasal yang kelima. Maka itu lagi, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Karena kepala itu yang menentukan tubuh itu ngalami apa. Nah, Hojan baca ayat 22. Sekarang pengantin perempuan. Kenapa ada hukum ini? Banyak orang tidak mengerti. Dikira ini Tuhan itu tidak adil. Maaf, ayat 22. Terima kasih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu
seperti kepada Tuhan. Saudara, feminisme sangat menentang ayat ini. Feminis berkata, Tuhannya orang Kristen untuk menjajah perempuan. Tidak. Mereka tidak teliti. Yang Tuhan minta bukan, hai perempuan tunduk pada laki. Tidak. Tapi yang Tuhan minta, hai istri tunduk kepada suami. Kenapa harus tunduk? Karena istri itu tubuh. Betul? Siapa, walaupun saudara bukan ngerti kapal dan pernah naik kapal, tapi semua kita tahu. Mengapa semua perahu ataupun kapal tidak mungkin ada dua nakoda? Kenapa yuk? Ayo yang lain jawab. Kenapa di kapal itu nggak boleh ada dua nakoda? Nggak jalan kapalnya. Nakodanya gegeran dulu, ini mundur maju atau terus atau gimana? Nyemplung. Harus satu kapten itu, nakoda harus satu. Jadi ketika papa membuat aturan supaya di rumah tangga nggak ada dua kepala, itu maksudnya. Maka itu para perempuan, hal yang terberat ketika seorang gadis menjadi seorang istri adalah bagian ini. Apalagi, maaf ini saya cuma ngomong, kalau istri lebih kaya, lebih gaji besar, lebih sekolahnya tinggi daripada laki-laki suaminya, itu bisa jadi masalah. Nah, dalam pernikahan, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, lihat, saudara, siapa pernah ngalami gini? Perut kan di tubuh, bukan? Nah, tubuh itu bisa usul, perut ini. Aduh, pagi ini pengen sarapan rawon, misalnya gitu. Ini tubuh tuh, perut mikir gitu. Yang mutusin siapa? Kepala. Kepala bilang, enggak, aku pengen roti. Tubuh bagaimana? Perut bagaimana? Cari rawon sendiri, menakutkan, gak ada kepalanya jalan ke warung. Orang lari. Atau boikot. Begitu tuh kepala makan roti, langsung perut mengkerut, gak mau nerima. Gak mungkin. Walaupun perut gak suka karena maunya rawon, tapi kepala mau roti, harus ikut. Sama suatu hari semua kita pasti pernah ngalami. Kita capek sekali, kerja berat, kerja banyak, tugas banyak, tubuh ini pengen tidur. Kepala bilang gak bisa, kerjaan masih banyak, 3 jam lagi. Tubuh boikot atau tubuh ikut? Gak bisa apa. Jadi kalau ada istri yang gak pernah tunduk pada suami, itu namanya rumah tangga Parkinson. Tahu Parkinson gak? Buyuten itu loh, buyuten. Jadi tubuh gerak sendiri, gak mau diem. Karena kepalanya nggak dihormati. Jangan punya keluarga kembar siam, jangan keluarga monster, jangan keluarga Parkinson. Harus pakai hukum. Hai kepala, engkau yang mengontrol semua. Hai tubuh, ikuti. Itu yang hebat sekali. 25. Sekarang Aki yang baca. Pengantin lagi. Masih pasal 5. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, suami itu berkorban. Saudara yang belum tahu biar hari ini tahu. Kenapa Alkitab itu mengatakan Yesus itu nakoda, betul? Dia jurumudi. Kita ini kapal hidup, kapal kehidupan. Saudara pernah tahu nggak? Di antara semua sopir itu artinya apa? Jadi yang tugas daratnya bis atau apa? Masinis itu apa? Kereta api. Pilot itu apa? Pesawat. Nakoda itu kapal. Saudara pernah tahu nggak hukum internasional? Dari semua yang bertanggung jawab atas kendaraan, nakoda itu paling berat. Dalam hukum untuk jadi nakoda itu sumpahnya. Nakoda tidak boleh meninggalkan kapal ketika kapal itu karam sebelum semua penumpang keluar. Iya atau tidak, saudara? Saya kadang bersyukur, aneh, kenapa cuma nakoda hukumnya seberat itu, yang lain gak dituntut. Itulah suami. Istri dan anak-anak mau baik, mau rusak, mau sehat, mau sakit, tergantung suami. Waktunya gak cukup, tadi kenapa telat? Begitu make up ini gara-gara sampai telat lama sekali. Oke, yang lain harus dibatalkan acara lain. Awas, tapi saya akan persingkat ini. Saudara, ketika seorang istri mau nurut, tapi kepala lagi pusing, awas kamu. Rusak juga rumah tangga.
Mazmur 128, nggak usah dibaca karena waktu nggak usah.